Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-68 ini, kita ingin melanjutkan terkait dengan eh, bridging antara eh, peradaban pertama dengan peradaban kedua. Peradaban pertama adalah peradaban keagamaan yang berbasis wahyu. Kemudian peradaban kedua adalah peradaban yang berbasis peradaban filosofis yang berbasis filsafat. Eh, dalam beberapa edisi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa peradaban ya, mungkin kita sebut sebagai peradaban rahmatan lil alamin atau peradaban paripurna atau ultimate civilization atau al-hadarah al-kamilah. Itu kita menyebutnya itu ada 4 level peradaban. Yang pertama adalah peradaban keagamaan yang berbasis wahyu. Kemudian yang kedua adalah peradaban filosofis yang berbasis filsafat. Kemudian yang ketiga adalah peradaban keilmuan atau scientific yang berbasis sains, ilmu atau metode ilmiah. Kemudian yang keempat adalah peradaban teknologi yang berbasis teknik atau penerapan yang mendukung semua pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita sebut sebagai peradaban paripurna. Mengapa? Karena kita ingin menyatakan di sini bahwa di antara keempat peradaban itu saling terkait, Bapak Ibu ya, adik-adik semua ya, dan juga kawan-kawan, sahabat-sahabat, karena memang selama ini kita melihat adanya missing link. Nah, saya mengistilahkannya sebagai missing link antara wahyu, filsafat, ilmu, dan teknologi. Nah, kita ingin membangun ini agar linkage, hubungan antara wahyu, filsafat, ilmu, dan teknologi itu tidak terputus. Nah, kalau dalam bahasa hadisnya itu namanya rawinya atau sanatnya muttasil. Nah, jadi menyambung. Nah, menyambung. Jadi sanatnya itu muttasil, bukan mungkotek. Nah, di sini kita pengen antara teknologi, ilmu, filsafat, dan wahyu, nah itu saling terkait. Mengapa demikian? Karena kita melihat fenomena di dunia ini, ketika salah satu dari 4 peradaban ini kemudian dipisah, atau kita putus, atau kita kotok, katakanlah begitu ya. Putus itu kotok, mungkoti, mungkoti itu terputus ya. Atau kita miss-kan, yang kita kenal dengan istilah missing link. Ya. Jadi linkage-nya kita miss-kan, kita putus hubungannya, itu akan terjadi hal-hal yang menurut peradaban paripurna atau al-hadarah al-kamilah itu tidak pas. Mengapa tidak pas? Karena ada sesuatu atau salah satu aspek yang ditonjolkan, kemudian mengesampingkan, bahkan menafikan aspek-aspek yang lain. Contoh misalnya, ada seseorang yang ingin ilmunya, nah, ilmunya atau filosofinya. Nah, filosofinya adalah ingin menjadi terkenal, katakanlah begitu ya. Ingin menjadi terkenal atau ingin dikenal orang lain atau lita'arofu. Nah, misalnya. Tetapi
dia menggunakan cara-cara yang tidak pas, dengan teknik yang tidak pas, dengan strategi yang salah, katakanlah begitu. Meskipun tujuannya itu baik, tetapi caranya tidak baik atau teknisnya tidak baik, maka itu menjadi tidak baik. Nah, ini yang saya sebut sebagai terjadinya missing link. Missing link. Nah, kembali kepada peradaban paripurna atau yang kita kenal dengan istilah al-hadharah al-kamilah atau istilah lain adalah ultimate civilization, ini mungkin harapan kita bersama cikal bakalnya lahirnya di Indonesia. Mengapa? Mengapa ini saya mengatakan lahirnya di Indonesia? Karena di Indonesia keempat peradaban ini masih saling terkait. Meskipun ada beberapa pihak yang ingin memisahkan itu. Meskipun ada beberapa pihak yang ingin memisahkan itu. Tetapi mayoritas masyarakat Indonesia, mayoritas tokoh-tokoh di Indonesia, mayoritas ilmuwan-ilmuwan Indonesia, mayoritas pimpinan-pimpinan politik di Indonesia itu masih menganggapnya sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Nah, ini terbukti dengan berbagai kebijakan yang berupaya menyatukan, berupaya menghubungkan antara satu peradaban dengan peradaban lainnya. Jangan sampai kita ingin menegakkan agama, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Nah, kita ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi dengan cara-cara yang tidak baik, atau dengan teknik yang tidak baik, atau dengan strategi yang tidak baik, maka ujungnya menjadi tidak baik. Demikian juga kita ingin maju, teknologinya ingin canggih, tetapi tidak dijiwai oleh falsafah kita, yaitu Pancasila, maka itu juga akan tidak di negara Indonesia. Nah, oleh karena itu, terkait dengan linkage antara empat peradaban ini, kita ingin menyampaikan sedikit terkait dengan bridging atau linkage antara wahyu dan filsafat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Esa. Filsafat itu datangnya dari manusia. Kita orang Indonesia yang mengaku ingin membangun al-hadharah al-kamilah atau ultimate civilization atau peradaban paripurna ini harus tidak memisahkan itu. Tidak boleh memisahkan itu. Sekali memisahkan antara wahyu dengan filsafat, maka kita akan terlepas atau akan sesat dari al-hadharah al-kamilah atau ultimate civilization atau peradaban paripurna. Nah, kemarin terkait dengan bridging antara wahyu dengan filsafat, kita kenal dengan istilah al-ma'ulat al-ashrah. Kemarin kita sudah menyampaikan 2 bait yang pertama, kita ada 8 bait. Nah, kemarin di bagian yang pertama kita sudah menyampaikan 2 bait yang pertama. Nah, kita ingin menyampaikan 2 bait yang ketiga dan yang keempat, atau 2 bait berikutnya. Mungkin bisa kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal maqulati ladaihim tuhsaru fil ashri wa hiya aradun wa jauharu fa awwalun lahu wujudun qama
bil ghairi wathani binafsin dama. Ini yang kemarin sudah kita jelaskan, ada 2 bait. Nah, kita ingin menyampaikan 2 bait berikutnya. Lanjutkan ya. Ma yaqbalul qismata bidzati fakam wal kaifu ghairu qabilin bihartasam aina husulul jismi fil makani mata husulun khussa bil azmani. Nah, ini 2 bait yang kedua ya. Jadi yang pertama kemarin kita sampaikan bahwa al-maqulat al-asyrah itu ada kategori yang 10. Ini bridging antara wahyu dengan filsafat, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada arad, yang kedua ada jauhar. Arad adalah lahu wujudun koma bil ghairi, sesuatu yang adanya tergantung pada yang lain. Nah, sementara yang kedua wasani binafsin dama. Jadi yang kedua yaitu jauhar itu ada dengan sendirinya, katakanlah begitu ya. Itu adalah 2 bait yang pertama. 2 bait yang berikutnya ma yaqbalul qismata bidzati fakam. Jadi ada istilah kam di sini adalah sesuatu kalau ditinjau dari zatnya, dia itu menerima pembagian atau bisa dibagi. Jadi sesuatu kalau dilihat dari zatnya, kok bisa dibagi, itu dalam ilmu makulat namanya kam. Nah, ya. Kemudian wal kaifu ghairu qabilin bihartasam. Dan yang tidak dibagi, tidak bisa dibagi atau ghairu qabilin itu namanya kaif. Di sini ada kam, ada kaif. Maka ada istilah kamiyah, ada istilah kaifiyah. Nah, itu ya. Jadi sesuatu benda kok dia bisa dibagi, maka dia masuk kategori kam. Kalau tidak bisa dibagi, itu kategori kaif. Nah, yang terkait dengan ditinjau dari segi zatnya ya. Kemudian selanjutnya aina husulul uh, aina husulul jismi bil makani. Nah, yang selanjutnya itu adalah aina. Aina atau ainun atau ainiyah katakanlah begitu ya. Itu terkait dilihat dari benda atau dilihat dari benda, dia itu berkaitan dengan tempat. Nah, di mana? Nah, di mana? Di manaan, kedimanaan, nah, kemanaan, ya, di mana? Itu aina. Makanya kalau ada kata-kata aina kan di mana pertanyaan itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mata. Mata husulun khusobil azmani. Nah, mata ini terkait dengan waktu. Jadi sekali lagi, sudah ada 6 ya. Jadi al-maqulat, al-asyarah sudah ada 6. Yang pertama adalah arad, yang kedua adalah jauhar, yang ketiga adalah kam, yang keempat adalah kaif, yang kelima adalah aina, dan yang keenam adalah mata. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh karena ini waktunya juga sudah panjang, tapi intinya ada 6 itu al-maqulat, nanti ada 10. Barangkali demikian, barangkali bisa kita baca ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal maqulati ladaihim tusaru fil ashri wa hiya aradun wa jauharu fa awwalun lahu wujudun qoma bil ghairi wathani binafsin dama
ما يقبل القسمة بالذات فكم والكيف غير قابل بها ارتسم أين حصول الجسم بالمكان متى حصول خص بالأزمان. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan klien kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih.